Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pak D. Pujianto. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara kembali. Saya harap saudara dalam keadaan damai sejahtera dari Tuhan. Saya berterima kasih untuk saudara yang senantiasa mendoakan saya, sehingga setiap saat saya bisa hadir di ruang dengar saudara dalam acara Semangat Saja, begitu ya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kali ini saya memberi tema manja bukan sikap yang dewasa, ya. Manja bukan sikap yang dewasa. Saudara, jika di dalam hidup kita masih juga manja, minta diperhatikan, masih juga memikirkan kepentingan sendiri, tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang seharusnya dilakukan, selalu mengeluh ketika menghadapi tantangan, bagaimana bisa kita disebut seorang yang dewasa, saudara? Seorang dewasa adalah orang yang bekerja dan melayani secara tulus, walaupun tidak ada pujian dari sesama. Satu hal yang menjadi tujuan hidupnya adalah bahwa hidup ini menjadi berkenan bagi Tuhan. Itu satu saja tujuannya. Buah hidupnya dinikmati banyak orang. Itu saja tujuan hidupnya. Semakin banyak orang yang bisa menikmati buah kehidupannya, semakin bahagia. Dan semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, orang sikap hidupnya demikian ini yang mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab suci, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu artinya bahwa tadinya kehidupan kita itu ingin dipuji, ingin dibanggakan, ingin menjadi pusat perhatian semua orang, populer. Kita mengejar-ngejar kedudukan, mengejar-ngejar hidup supaya memiliki modal, menyimpan harta benda. Tetapi ternyata semua itu sia-sia. Tidak ada artinya. Semua itu tidak akan kita bawa ke sana nanti. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan semua itu sebetulnya kemurahan Allah saja. Sekali lagi, semua yang kita dapat di dunia ini itu kemurahan Allah. Maka daripada itu, nasihat kepada kita saat ini yaitu supaya mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup,
sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Jadi kita ini, apa yang kita miliki? Apa yang menjadi kekuatan kita sekarang ini? Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, itu karena kemurahan Allah. Tidak perlu dibangga-banggakan, tidak perlu. Terus, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ukuran-ukuran hidup ini jangan ukuran duniawi. Kalau kita mendapatkan kedudukan, wah itu seolah-olah prestasi kita tinggi. Kalau kita bisa kaya, seolah-olah kalau sudah begitu kita ini harus dihormati. Saudara, ukuran kita bukan seperti itu. Ukuran kita adalah supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang diperkenan. Itulah namanya ibadah. Itulah kita, hidup kita yang diperkenan kepada Allah. Saudara bisa membaca Rom 12 ayat 1 sampai 2. Kita punya kedudukan, kita sehat, kita punya istri yang baik, punya suami yang baik, kita punya anak-anak yang nurut. Itu semua anugerah Allah, saudara. Semangat saja, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau saat ini hamba-Mu menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya akhiri sampai sekian dulu pertemuan saya dan saudara. Apabila saudara ingin menanggapi, seperti biasa nomor saya tidak berubah, yaitu 0812-3369-3793. 0812-3369-3793. Tuhan memberkati saudara.